Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Idra Wirdoni Putra. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial ARDL model Data Time Series dengan EFUS. Kali ini kita masih bersama mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Dr. Alphon Satrianto, SEME. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu ARDL. Nah, ARDL merupakan singkatan dari Auto-Regressive Distributed Lag, yang berarti model yang mencakup satu atau lebih nilai masa lalu atau lag dari variabel terikat atau Y di antara variabel penjelasnya atau X, sehingga bisa melihat pengaruh variabel Y tersebut dari masa lalu terhadap nilai Y pada masa sekarang. Nah, ada beberapa keunggulan dari model ARDL ini. Yang pertama, ARDL tidak mengharuskan data stasioner pada tingkat ordo yang sama. Namun, ARDL tidak bisa digunakan jika data stasioner pada tingkat second difference. Jadi syaratnya harus stasioner pada tingkat level atau pada tingkat first difference. Nah, keunggulan yang kedua itu ARDL tidak mementingkan data terkointegrasi pada ordo yang sama, asalkan tidak pada second difference. Nah, keunggulan yang ketiga itu ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel atau observasi yang sedikit. Nah, next kita langsung praktek di EFUS. Kita langsung masuk ke aplikasi EFUS. Pertama kita buka lembar kerja baru, file new, work file. Nah, sebelum itu saya sudah mempersiapkan data berupa data variabel X, X1 dan X2 dari tahun 1997 sampai tahun 2021. Perlu diingat data ini merupakan data karangan saja untuk keperluan latihan. Kita copy di data ini, lalu kita akan masukkan data di EFUS. Kita mulai start date-nya tadi tahun 1997 sampai dengan tahun 2021. Oke. Nah, cara masukkan data itu kita klik quick, kita klik empty group. Nah, kita pastikan data yang sudah kita copy tadi di sini. Nah, langkah pertama yang harus kita lalui pada model ARDL ini adalah untuk melihat stasioner data kita. Perlu diingat bahwa data kita harus stasioner minimal pada tingkat first difference. Pertama kita lihat variabel Y. Kita akan cek data stasioner kita dengan cara Q, kita klik unit root test. Pertama kita lihat pada tingkat level. Kita klik OK. Pada tingkat level belum stasioner karena nilai probability-nya besar dari berarti data kita sudah stasioner pada tingkat level karena sudah kecil dari 0,05. Selanjutnya kita akan lihat data pada data X1 kita apakah stasioner atau tidak. Kita lihat view. Kita klik unit root test. Kita cek pada tingkat level. Ternyata belum signifikan, belum stasioner maksudnya karena probability yang besar dari 0,05. Kita akan lihat pada tingkat first difference. Nah, ternyata sudah stasioner. Nah, nilai probability kecil dari 0,05. Jadi kita akan cek nilai stasioner pada variabel X2. Klik view, kita klik unit root test. Sama kita akan cek pada tingkat level. Ternyata belum stasioner. Kita akan cek pada tingkat first difference. Ya, sudah stasioner pada tingkat first difference. Jadi perlu kita ingat bahwa variabel kita stasioner pada tingkat level, sedangkan X1 dan X2 kita stasioner pada tingkat first difference. Nah, langkah kedua ialah kita akan melihat uji kointegrasi dari antar variabel ini. Langkahnya itu kita klik Q. Lalu kita klik integration test Johansen. Ini kita akan melihat apakah model yang tepat digunakan ARDL atau model TCM atau model yang lain.
Nah, nilai probability dari variabel X1 X2-nya ialah besar dari 0,05. Ini artinya tidak terdapat kointegrasi. Maka model yang tepat digunakan adalah model ARDL. Selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang antar variabel ini. Pertama kita akan lakukan estimasi ini dulu. Y, X1, X2, sorry, 1, 2. Kita klik open, kita klik test equation. Perlu diingat variabel kita Y kita stasioner pada tingkat Y tidak perlu diubah. X1 stasioner pada tingkat perseveren, maka kita tambahkan D di depan. X2 pun stasioner pada tingkat perseveren, maka kita tambahkan D di depan. Lalu untuk metode kita ubah menjadi ARDL. Kita pilih automatic selection. Mark select kita di sini kita pilih saja 4 terlebih dahulu. Dan kita klik OK. Nah, inilah hasil ARDL untuk sementara sebelum kita memilih like optimum. Lalu kita akan melihat nilai kointegrasi atau uji kointegrasi antar variabel apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak dengan cara kita klik view. Kita klik koefisien diagnostik, kita ambil pound test. Nah, syarat untuk melihat apakah ada kointegrasi atau tidak dalam jangka panjang itu nilai F statistiknya ini lebih besar daripada I1 bond pada tingkat alfa 5%. Nah, jika itu terpenuhi, maka terdapat kointegrasi, maka berarti terdapat hubungan antar variabel dalam jangka panjang. Langkah selanjutnya itu kita akan memilih leg optimum dari model ARDL kita. Kita klik view, lalu kita model selection summary, kita klik kriteria gap. Nah, di sini dapat dilihat bahwa model terbaiknya ialah dengan 144, dengan 1 leg untuk variabel Y dan 4 untuk variabel X. Maka kita ubah pada estimate-nya. Di sini mark select untuk variabel Y adalah 1 dan untuk X adalah 4. Nah, inilah hasil dari estimasi model ARDL kita pada leg yang optimum. Dapat kita lihat bahwa ada beberapa variabel yang berpengaruh secara signifikan, yaitu ada variabel X1 pada 2 tahun sebelumnya, ada variabel X1 4 tahun sebelumnya, ada variabel X2 tahun sekarang, ada variabel X2 4 tahun sebelumnya. Nah, untuk R-square-nya itu 81% variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dari data yang kita punya. Cara kita klik view, lalu kita klik residual diagnostic, lalu kita pilih normality test. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai probability-nya 0,65 yang besar dari 0,05. Ini artinya data kita lulus uji normalitas. Selanjutnya kita akan uji autokorelasi. Caranya sama, itu nilai probability harus besar dari 0,05. Klik serial correlation. Oke. Nah, nilai probability-nya besar dari 0,05 ini artinya lulus uji autokorelasi. Selanjutnya kita akan uji heterokedastisitas. Klik spesial dual diagnostik, kita pilih heterokedastisitas. Nah, nilai probability-nya pun tetap besar dari 0,05, berarti ini artinya lulus uji heterokedastisitas. Nah, selanjutnya kita akan melihat model dalam jangka pendek, dalam jangka panjangnya. Itu karena tadi diketahui dari uji kointegrasi yang sebelumnya bahwa terdapat hubungan dalam jangka panjang. Dengan cara kita klik view, kita klik koefisien diagnostik, lalu kita pilih co-integration and long run form. Nah, inilah
Ini model dalam jangka pendek dan ini model dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang dapat kita lihat bahwa terdapat satu variabel yang signifikan yaitu variabel X1. Sedangkan variabel X2 tidak berpengaruh secara signifikan. Dan untuk co-integrationnya di sini ada minus 4,67. Ini menandakan bahwa model kita ini layak kita gunakan 4 tahun ke depan. Atau 4,6 tahun berarti 5 tahun ke depan. Di data terakhir kita tadi ada 2021, maka pada tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, maka pada tahun 2026 lah model ini layak digunakan. Sebelumnya mari kita lihat variabel yang berpengaruh signifikan dalam jangka pendek, yaitu ada variabel X1 tahun sebelumnya, variabel X1 3 tahun sebelumnya, ada di sini variabel X2 pada tahun sekarang, dan ada variabel X2 3 tahun sebelumnya. Sementara dalam jangka panjang yang berpengaruh signifikan ialah variabel X1. Nah, langkah terakhir ialah kita akan melakukan uji stabilitas. Nah, dengan cara kita harus ubah dulu model kita ini ke model OLS. Nah, kita ubah ke square. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kita akan uji stabilitas dengan cara kita klik view. Stabilitas gunanya untuk melihat data kita apakah stabil dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kita klik view, kita klik stability diagnostic, kita pilih di sini Resource Estimate OLS only. Maka di sini kita pilih custom test. Kita klik OK. Nah, syarat kalau data kita lulus uji stabilitas ialah garis biru tidak boleh melewati garis merah. Nah, pada uji stabilitas ini dapat kita lihat hasilnya bahwa garis biru tidak melewati garis merah. Ini menandakan bahwa data kita lulus uji stabilitas. Nah, teman-teman, mungkin video kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, tidak meletakkan seperti pada tempatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.